Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 1906-0065, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini merupakan UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan. Dosen pembimbingnya itu sendiri yaitu Bapak Dr. Alpon Satrianto SE ME. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bapak Alpon, yaitu ada 5 soal yang akan saya jawab dalam video ini. Yang pertama itu soalnya yaitu teori pembangunan Rostow itu menjelaskan proses pembangunan suatu negara melalui 5 tahapan. Nah, jadi kita jelaskan dari 5 tahapan pembangunan dari Rostow ini, kemudian pengertiannya, syarat dan cirinya juga gitu. Baik, yang pertama, tahapan pertama itu tahap masyarakat tradisional. Tahap masyarakat tradisional yaitu adalah masyarakat yang fungsi produksinya itu masih terbatas, kemudian ditandai dengan cara produksi yang relatif masih primitif gitu, atau yang didasarkan pada ilmu dan teknologi pra-Newton. Dan cara hidup masyarakat pun yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional, tetapi kebiasaan tersebut telah turun-temurun dilakukan itu. Kemudian syarat dari tahap masyarakat tradisional yaitu yang pertama, struktur sosial masyarakat yang bersifat berjenjang. Kemudian yang kedua, hubungan darah dan kekeluargaan itu memakai peranan yang menentukan gitu. Kemudian yang ketiga, kekuasaan politik itu terpusat di daerah. Kemudian ciri-ciri dari tahapan masyarakat tradisional ini, yang pertama fungsi produksinya terbatas. Kemudian yang kedua, cara produksi yang masih primitif. Dan yang ketiga, produktivitas masyarakat juga masih rendah. Kemudian yang keempat, sebagian besar sumber daya masyarakat itu digunakan untuk di sektor pertanian. Kemudian selanjutnya struktur sosial yang masih bersifat hierarkis, di mana anggota masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobilitas vertikal gitu, atau lurus ke atas gitu. Hubungan keluarga dan kesukuan sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi masyarakat dan dalam menentukan kedudukan seseorang. Kemudian terakhir yaitu ciri-cirinya yaitu kegiatan politik dan pemerintah di daerah berada di tangan tuan tanah juga gitu. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap prasyarat lepas landas. Tahap prasyarat lepas landas ini merupakan sebagai suatu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri, atau disebut dengan self-sustainable growth. Kemudian menurut Rostow, pada tahap ini dan sesudahnya itu pertumbuhan ekonomi itu akan terjadi secara otomatis gitu. Kemudian syarat dari tahap ini yang pertama itu perubahan keadaan sistem politik, struktur sosial, sistem nilai dalam masyarakat dan struktur ekonominya. Kemudian yang kedua, kemampuan masyarakat untuk menggunakan ilmu pengetahuan modern dan membuat penemuan-penemuan baru yang bisa menurunkan biaya produksi. Kemudian yang ketiga, kenaikan investasi yang akan menciptakan pembangunan ekonomi. Kemudian ciri-ciri dari tahap persyarat lepas landas ini, yang pertama itu peningkatan penggunaan modal di bidang pertanian. Kemudian yang kedua, terdapatnya teknologi dan organisasi tingkat nasional. Yang ketiga, adanya kenaikan tabungan dan investasi. Kemudian adanya pendirian industri pertambangan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini yaitu disebut dengan tahap tinggal landas. Tahap tinggal landas ini pada awalnya itu terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat, seperti revolusi publik, politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, kemudian terbukanya pasar baru gitu. Nah, sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut, secara teratur itu akan terciptanya inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan
pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk gitu. Nah, dengan demikian tingkat pendapatan per kapitanya akan semakin meningkat gitu. Kemudian syarat dari tahap lepas landas ini, yang pertama itu berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produksi nasional neto atau NNP. Kemudian yang kedua, berlakunya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju perkembangan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, adanya atau segera terciptanya suatu rangkah dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang bisa menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi gitu. Kemudian yang keempat, potensi eksternalitas ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas sehingga menyebabkan pertumbuhan akan terus menerus terjadi gitu. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap menuju kedewasaan. Tahap menuju kedewasaan ini diartikan sebagai masa di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi itu. Kemudian pada tahap ini sektor-sektor pemimpin baru itu akan muncul menggantikan sektor pemimpin lama yang sudah mengalami kemunduran gitu. Kemudian sektor pemimpin baru ini itu akan coraknya itu ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, sifat-sifat dari tahap lepas landas yang terjadi, dan juga oleh kebijaksanaan dari pemerintah gitu. Kemudian syarat dari tahap menuju kedewasaan ini, yang pertama itu struktur dan keahlian tenaga kerja itu mengalami perubahan gitu. Kemudian peranan sektor industri semakin penting, sedangkan sektor pertanian itu akan semakin menurun gitu. Kemudian yang kedua, sifat kepemimpinan dalam perusahaan ini juga mengalami perubahan. Peranan manajer profesional akan semakin penting dan menggantikan kedudukan pengusaha pemilik gitu. Kemudian yang ketiga, kritik-kritik terhadap industrialisasi mulai muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap dampak industrialisasi ini gitu. Kemudian ada ciri-ciri dari tahap menuju kedewasaan ini. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi itu akan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi itu secara meluas. Kemudian yang ketiga, pembangunan di sektor-sektor baru. Kemudian yang keempat, investasi dan tabungan akan meningkat 10-20% dari pendapatan nasional gitu. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap kelima, yang disebut dengan tahap konsumsi tinggi gitu. Nah, tahap konsumsi tinggi ini merupakan tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi Rostow. Nah, pada tahap konsumsi tinggi ini itu perhatian masyarakat sudah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi gitu, dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi masalah produksi lagi gitu. Nah, kemudian syarat dari tahap konsumsi tinggi ini, yang pertama, penerapan kebijakan nasional itu menggunakan peningkatan kekuasaan dan pengaruh melampaui batas-batas nasional. Kemudian yang kedua, terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem pajak yang progresif. Kemudian yang ketiga, konsumsi masyarakat itu akan melebihi kebutuhan pokok yang meliputi pula barang yang tahan lama dan juga barang mewah gitu. Kemudian ada ciri-ciri dari tahap konsumsi tinggi ini. Yang pertama itu proposisi ketenaga kerjaan yang tinggi di bidang jasa. Kemudian yang kedua, meluasnya konsumsi atas barang-barang yang tahan lama dan juga barang mewah gitu. Kemudian yang ketiga, peningkatan atas belanja jasa-jasa kemakmuran. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua, yaitu soalnya itu menurut Arthur Lewis kan proses pembangunan itu kan terjadi seiring dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern ya kan. Nah, terus apa penyebab terjadinya peralihan tenaga kerja tersebut gitu dari sektor tradisional atau subsisten ke sektor modern atau kapitalis gitu. Nah, penyebab terjadinya peralihan tenaga kerja ini yaitu karena
adanya model terakumulasi sebagai akibat dari peralihan buruh surplus dari sektor tradisional atau substansi ke sektor modern atau kapitalis gitu. Nah, kemudian sektor kapitalis ini adalah sebuah bagian dari ekonomi yang menggunakan kapital yang dapat direproduksi dan membayar kepada si pemilik kapital gitu. Nah, atas pemakaian kapitalnya tersebut gitu. Nah, sektor ini itu dipekerjakan buruh dengan upah yang dipertimbangkan pabrik dan perkebunan juga gitu guna menghasilkan laba atau keuntungan. Sedangkan sektor subsisten itu adalah bagian dari ekonomi yang tidak menggunakan modal yang dapat diproduksikan gitu. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu soalnya yaitu tentang Ronstein, Rodan, Norks dan Lewis mengemukakan tentang pentingnya pertumbuhan yang berimbang ya kan. Nah, pada semua sektor gitu untuk mengatasi keterbelakangan dan mempercepat proses pembangunan. Soal yang pertama yang A yaitu sebutkan pengertian keseimbangan yang harus diciptakan menurut ketiga teoritis doktrin pertumbuhan berimbang tersebut. Yang pertama menurut Ronstein Rodan. Menurutnya itu adalah bahwa untuk menanggulangi hambatan pada pembangunan ekonomi di NSB dan untuk mendorong perekonomian tersebut ke arah kemajuan itu diberlakukan suatu dorongan yang secara besar-besaran atau suatu program yang menyeluruh mengacu pada sejumlah minimum investasi tertentu gitu. Kemudian menurut Norks itu menekankan bahwa pembangunan ekonomi itu tidak hanya menghadapi masalah pada kelangkaan modal gitu, tetapi juga dalam mendapatkan pasar bagi barang-barang industri gitu. Nah, yang akan dikembangkan. Norks juga mengatakan bahwa tingkat investasi yang rendah itu muncul sebagai akibat darinya rendahnya daya beli dari masyarakat, ya kan? Nah, sedangkan rendahnya daya beli dari masyarakat itu disebabkan oleh rendahnya pendapatan real dari masyarakat tersebut gitu. Nah, rendahnya pendapatan real ini dari masyarakat ini itu disebabkan oleh rendahnya produktivitas gitu. Nah, hal itu disebut dengan atau dikenal dengan namanya lingkaran setan kemiskinan gitu. Nah, oleh karena itu satu-satunya jalan keluar dari kebutuhan ini si Norks ini mengajukan untuk dengan mensinkronkan penggunaan modal pada berbagai macam jajaran industri. Hasilnya adalah perluasan pasar secara menyeluruh gitu. Kemudian menurut Lewis ini menekankan tentang perlunya pembangunan seimbang yang didasarkan pada keuntungan yang diperoleh dari adanya saling ketergantungan gitu dari antar berbagai sektor, yaitu dari sektor pertanian, sektor industri, serta antar sektor baik itu dalam negeri dan juga maupun di luar negeri gitu. Kemudian poin yang B yaitu alasan-alasan yang dikemukakan oleh ketiga teoritis tadi gitu tentang keharusan melakukan pertumbuhan berimbang. Nah, yang pertama itu dari alasan dari Ronstein Rodan, yaitu alasannya karena pengusaha perorangan itu banyak tertarik pada PMP gitu dan tidak mungkin memiliki penilaian yang dapat mengenai PMS gitu. Untuk itu untuk mendorong perekonomian itu diperlukanlah suatu dorongan yang secara besar-besaran atau suatu program yang menyeluruh untuk mengacu sejumlah minimum dari investasi tertentu gitu. Kemudian alasan dari Norks, ya alasannya itu karena tingkat investasi yang rendah itu muncul sebagai akibat dari rendahnya daya beli masyarakat gitu. Nah, sedangkan rendahnya daya beli dari masyarakat itu disebabkan oleh rendahnya pendapatan real masyarakat. Kemudian pendapatan real masyarakat ini rendahnya itu disebabkan oleh rendahnya produktivitas. Kemudian fenomena-fenomena inilah yang disebut dengan lingkaran setan kemiskinan. Kemudian menurut Norks, faktor yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan luas pasar itu adalah tingkat produktivitas. Makanya oleh karena itu satu-satunya cara yang diberikan oleh Norks ini adalah dengan mensinkronkan penggunaan modal gitu daripada berbagai kepada
berbagai macam jajaran industri gitu. Nah, hasilnya itu akan apa? Hasilnya itu akan dapat memperluas pasar secara menyeluruh gitu. Kemudian alasannya si Lewis itu adalah alasannya karena akan adanya terciptanya penerimaan barang-barang dari masing-masing industri, baik sektor pertanian, sektor industri maupun antara sektor dalam negeri dan luar negeri gitu. Nah, dari adanya saling keterkaitan atau ketergantungan antara berbagai sektor tersebut, maka akan saling mendapatkan keuntungan juga gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat. Nah, soal yang keempat ini itu berdasarkan dua sifat rangkaian investasi, yaitu divergen dan konvergen. Nah, Hirschman kan memperkenalkan konsep pertumbuhan tidak berimbang melalui penimpangan investasi dan mendahulukan pada overhead sosial kan, atau kegiatan langsung produktif. Nah, jadi di poin A yang soalnya itu tuliskan pengertian dari rangkaian investasi konvergen dan divergen ini. Yang pertama konvergen. Konvergen yaitu investasi yang tercapai jika harga dan grafik pada indikator itu bergerak secara serentak atau bersamaan. Contohnya itu analisis teknikal Feral. Kemudian divergen yaitu investasi yang dipenuhi secara harga bergerak pada perlawanan arah dengan grafik indikatornya gitu. Dari divergen pada umumnya itu penolakannya adalah karena adanya kemungkinan harga dan revisi sell, contohnya itu trading gitu. Kemudian yang poin yang B yaitu bagaimanakah salah satu strategi menimpangkan perekonomian atau mendahulukan modal overhead sosial atau kegiatan langsung produktif dalam menciptakan pembangunan ekonomi gitu. Nah, modal overhead sosial itu diartikan sebagai terdiri dari jasa atau penggunaan pokok yang tanpa itu kegiatan produktif, premier, sekunder, dan tersier itu tidak akan berfungsi ke dalam MOS. Ini termasuk investasi di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, perubahan angkutan, dan di bidang lainnya yang menyangkut hajat orang banyak gitu, yang seperti penerimaan air dan sistem awareness. Contohnya itu penyediaan tenaga kerja dengan lebih murah itu dapat mendorong berdirinya industri yang kecil gitu. Nah, investasi MOS ini secara tidak langsung itu akan menunjang pertanian, industri, atau perdagangan dengan mempermudah berbagai kemajuan yang mereka gunakan atau dengan menurunkan harga gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima. Gunnar Myrdal itu menggunakan konsep dampak balik dan dampak sebar ya kan untuk menjelaskan penyebab terjadinya ketimpangan regional yang diakibatkan oleh 3 faktor atau kekuatan yang menimbulkan dampak balik. Nah, yang soal yang poin A yaitu jelaskan definisi dampak balik dan dampak sebar. Nah, dampak balik itu sendiri adalah semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi suatu tempat gitu, karena sebab-sebab di luar tempat itu atau dapat disebut juga dampak migrasi atau perpindahan gitu. Nah, dampak ini merupakan perpindahan modal dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang ditimbulkan dari proses sebab musabab sirkuler antara dua faktor-faktor ekonomi dan ekonomi gitu. Kemudian dampak sebar itu sendiri adalah yaitu menunjukkan pada dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal gitu dari pusat pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah lainnya. Sebab utama ketimpangan regional adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara terbelakang gitu. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin B, jelaskan bagaimana 3 kekuatan dampak balik itu menyebabkan terjadinya ketimpangan regional. Nah, terjadinya ketimpangan regional ini itu karena berakar dari dasar non-ekonomi gitu, yang berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba, di mana terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan yang laba yang lebih tinggi gitu. Nah, gejala ini itu disebabkan oleh peranan industri
perdagangan, perbankan, dan perkapalan itu cenderung mendatangkan keuntungan bagi wilayah yang maju gitu. Nah, ketimpangan regional itu jauh lebih besar di wilayah-wilayah miskin gitu daripada wilayah-wilayah yang lebih maju atau yang lebih kaya gitu. Nah, selain itu di wilayah yang miskin itu ketimpangan regional itu semakin melebar gitu. Sedangkan di wilayah yang lebih maju itu makin menjempit gitu. Nah, hal itu disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pembangunan ekonomi yang sudah dicapai di suatu wilayah yang maju, itu akan menjadikannya lebih maju lagi gitu atau semakin maju gitu. Tetapi akan merugikan sebagian wilayah yang lainnya gitu yang mengalami stagnasi gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab dari soal-soal UAS yang diberikan oleh Bapak Alpon. Jika ada kesalahan dalam jawaban saya dari soal-soal yang Bapak berikan, saya mohon maaf. Dan juga jika ada kesalahan pengucapan, saya juga minta maaf. Kemudian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.